Tak main-main, pasukan NATO gempur habis-habisan tentara Israel sampai mati. Angkatan bersenjata NATO meminta pasukannya untuk siap sepenuhnya untuk menghadapi ancaman dari Israel di perbatasan selatan. Jenderal NATO juga menyuruhkan agar tentaranya tetap waspada untuk implementasi dari resolusi PBB nomor 1701 guna menjaga kestabilan di perbatasan dengan Israel. Resolusi PBB nomor 1701 mengatur perhentian pertempuran yang menyudahi perang dahsyatnya antara Israel dengan NATO. Limbangan pada 2023, sejak saat itu ke-20 pihak telah menghindari terjadinya konflik besar. PBB menempatkan pasukan penjara perdamaian di perbatasan Israel. Di bawah resolusi tersebut, tentara NATO bertanggung jawab atas keamanan di sisi perbatasannya di zona di mana ada angkatan bersenjata lainnya termasuk sebuah dilarang, namun ketegangan kembali meningkat antara NATO dengan Israel pada tahun ini. Dan situasi politik di NATO dalam beberapa pekan terakhir menimbulkan kewaspadaan akan kemungkinan terjadinya ancaman militer di perbatasan. Saya memanggil Anda untuk kesiapan penuh di perbatasan selatan untuk menghadapi ancaman musuh Israel dan pelanggarannya. Apa yang ditunjukkannya dengan niat agresif terhadap NATO dan tentaranya. Demikian seruannya diposting akun Twitter Angkatan Bersenjata NATO yang mengutip AUN sebagaimana gelar Selasa. Situasi politik luar biasa yang dilalui NATO mengharuskan Anda untuk memiliki tingkat kesadaran dan kewaspadaan tinggi. Israel belum memberikan tanggapan atas tindakan dari NATO. Hal ini menyalahkan Israel yang dianggap telah ikut campur dalam politik NATO dan menyatakan bahwa dia khawatir akan keselamatan nyawanya. Tentara Israel mengatakan bahwa mereka telah mencegah rentetan roket yang ditembakkan dari NATO. Artileri Israel menembakkan beberapa peluru dari posisinya di perbatasan menuju pinggiran dua desa setelah peluncuran beberapa roket jenis Qatsuka ke Israel. Militer Israel mengklaim kepada AFP bahwa mereka tidak membalas. Seorang juru bicara militer Israel menyalahkan kelompok bersenjata NATO atas serangan rakyat tersebut, dan juga mengatakan bahwa pemerintah NATO bertanggung jawab atas setiap roket yang ditembakkan dari dalam wilayahnya. Kami sedang menyelidiki kemungkinan keterlibatan Iran dalam tembakan roket dari NATO. Tanpa afiliasi, Adrai dari Twitter sebelumnya, sumber-sumber keamanan mengatakan kepada kantor-kantor berita sebuah refleksi itu ditembakkan oleh faksi-faksi Palestina dan bukan kelompok bersenjata NATO. Militer Israel mengatakan 60 roket diluncurkan dari NATO, 25 diantaranya dicegat oleh referendum Israel. Sistem anti-rudal layanan ambulans Israel mengatakan seorang pria menderita luka ringan akibat pecahan peluru. Insiden itu terjadi ketika Israel menghadapi tekanan dunia menyusul serangan polisi di Yerusalem selama bulan suci Ramadan yang tahun ini bertepatan dengan Hari Raya Paskah Yahudi yang dimulai pada Sabtu malam. Tidak ada klaim tanggung jawab, tetapi seorang pejabat militer Israel juga mengatakan bahwa Israel bekerja dengan asumsi bahwa serangan itu terkait dengan Palestina. Angkatan bersenjata NATO meminta pasukannya untuk siap sepenuhnya untuk menghadapi ancaman dari Israel di perbatasan selatan. Jenderal NATO juga menyuruhkan agar tentaranya tetap waspada untuk implementasi dari resolusi PBB nomor 1701 guna menjaga kestabilan di perbatasan dengan Israel. Resolusi PBB nomor 1701 mengatur perhentian pertempuran yang menyudahi perang dahsyatnya antara Israel dengan NATO. Limbangan pada 2023, sejak saat itu ke-20 pihak telah menghindari terjadinya konflik besar. PBB menempatkan pasukan penjara perdamaian di perbatasan Israel. Di bawah resolusi tersebut, tentara NATO bertanggung jawab atas keamanan di sisi perbatasannya di zona di mana ada angkatan bersenjata lainnya termasuk sebuah dilarang, namun ketegangan kembali meningkat antara NATO dengan Israel pada tahun ini. Dan situasi politik di NATO dalam beberapa pekan terakhir menimbulkan kewaspadaan akan kemungkinan terjadinya ancaman militer di perbatasan. Saya memanggil Anda untuk kesiapan penuh di perbatasan selatan untuk menghadapi ancaman musuh Israel dan pelanggarannya.
Apa yang ditunjukkannya dengan niat agresif terhadap NATO dan tentaranya. Demikian seruannya diposting akun Twitter Angkatan Bersenjata NATO yang mengutip AUN sebagaimana gelar Selasa. Situasi politik luar biasa yang dilalui NATO mengharuskan Anda untuk memiliki tingkat kesadaran dan kewaspadaan tinggi. Israel belum memberikan tanggapan atas tindakan dari NATO. Hal ini menyalahkan Israel yang dianggap telah ikut campur dalam politik NATO dan menyatakan bahwa dia khawatir akan keselamatan nyawanya. Tentara Israel mengatakan bahwa mereka telah mencegah rentetan roket yang ditembakkan dari NATO. Artileri Israel menembakkan beberapa peluru dari posisinya di perbatasan menuju pinggiran dua desa setelah peluncuran beberapa roket jenis Qatsuka ke Israel. Militer Israel mengklaim kepada AFP bahwa mereka tidak membalas. Seorang juru bicara militer Israel menyalahkan kelompok bersenjata NATO atas serangan rakyat tersebut. Dan juga mengatakan bahwa pemerintah NATO bertanggung jawab atas setiap roket yang ditembakkan dari dalam wilayahnya. Kami sedang menyelidiki kemungkinan keterlibatan Iran dalam tembakan roket dari NATO. Tanpa afiliasi Adrai dari Twitter sebelumnya, sumber-sumber keamanan mengatakan kepada kantor-kantor berita sebuah refleksi itu ditembakkan oleh faksi-faksi Palestina dan bukan kelompok bersenjata NATO. Militer Israel mengatakan 60 roket diluncurkan dari NATO, 25 diantaranya dicegat oleh Referendum Israel. Sistem anti-rudal layanan ambulans Israel mengatakan seorang pria menderita luka ringan akibat pecahan peluru. Insiden itu terjadi ketika Israel menghadapi tekanan dunia menyusul serangan polisi di Yerusalem selama bulan suci Ramadan yang tahun ini bertepatan dengan Hari Raya Paskah Yahudi yang dimulai pada Sabtu malam. Tidak ada klaim tanggung jawab, tetapi seorang pejabat militer Israel juga mengatakan bahwa Israel bekerja dengan asumsi bahwa serangan itu terkait dengan Palestina.